Pemirsa, Hakim menggali percakapan antara pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Percakapan memuat permintaan agar pendampingan proyek tidak diceritakan ke tenaga ahli lainnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate. Sejumlah saksi dihadirkan, salah satunya Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza. Hakim bertanya terkait isi percakapan dengan frasa keep silent kepada salah satu tenaga ahli proyek Mariulis. Saksi menyebut diperintahkan salah satu terdakwa yakni Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif untuk membentuk tim teknis pendamping di luar tim yang sudah dibentuk. Hakim kemudian mencurigai tujuan pembentukan tim. Adapun dalam kasus ini negara diduga dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Waktu saudara diundang, yang saya minta untuk membantu tim teknis pendamping Pokja, tapi tidak semua nih, karena PM itu ada 14 orang. Sementara yang saya minta bantuan cuma 2 orang, saya minta diam-diam ya, jangan memberitahu tenaga ahli PMU yang lain bahwa kamu saya mintain tolong untuk bantu tim ini. Seperti itu yang mulia. Nyatanya 2 perusahaan itu jadi pemenang tender enggak akhirnya? Huawei dan ZTE iya sebagai pelaksana pemenang tender. Feryandi Mirza, kamu itu pintar berkelit kamu ya. Yang saya sampaikan semua ada dokumennya yang mulia bahwa ini sudah terjadi sebelum saya. Iya makanya. Pemirsa, seperti apa perkembangan jalannya sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo? Sudah ada rekan kami Galuh Pandu yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Galuh, apakah sidang hingga saat ini masih berlangsung dan ada informasi baru apa yang digelar dalam sidang? Anissa Dasuki dan pemirsa, saat ini persidangan lanjutan dari kasus pengadaan proyek menara BTS 4G yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate masih terus berlangsung. Agenda hari ini adalah pemeriksaan 11 saksi yang dihadirkan dalam sidang ini untuk mengkonfrontasi maksud kami keterangan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Last Mile Bakti Kominfo Feryandi Mirza dengan sejumlah saksi-saksi lain. 11 saksi ini diantaranya selain Kepala Divisi Bakti Kominfo itu sendiri, Kepala Divisi Last Mile Bakti Kominfo maksud kami yakni Mirza, juga dihadirkan pula dari tokoh-tokoh Pokja yang menggarap atau mengerjakan proyek menara BTS 4G. Di antaranya ada Gumala Warman sebagai Ketua Pokja Pengadaan Penyedia, kemudian Darin Aliando sebagai anggota Pokja Pemilihan Proyek Penyediaan Infrastruktur BTS, kemudian Arvinson Budi Hotman, Seni Sri Damayanti, Mariulis, Gandhi Tungkot, Robi Pramono yang diantaranya merupakan pejabat Bakti Kominfo dan sejumlah pengurus dari Pokja pengadaan proyek tersebut. Dalam keterangan atau dalam pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh hakim maupun kuasa hukum kepada para saksi diantaranya adalah berkaitan dengan prosedur tata laksana pelaksanaan dari pembangunan proyek atau pengadaan menara 4G BTS ini, mulai dari kajian, kemudian prakualifikasi tender, pemenangan tender, hingga pada pelaksanaan pembangunan dari menara BTS 4G itu sendiri, serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, hingga 5. Dan ada satu fakta pula yang baru saja disampaikan oleh Feryandi Mirza, diantaranya bahwa selain ia menerima uang 300 juta rupiah dari pengadaan atau proyek tersebut, ia juga menemui dari sejumlah perusahaan untuk kemudian memberikan saran kepada para pengusaha tersebut hingga memenangkan tender yang diadakan untuk proyek pembangunan menara BTS 4G tersebut. Dan dari kasus dugaan korupsi ini juga menyebabkan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Anissa. Baik, terima kasih Galuh Pandu atas laporannya dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.